Oke, kita ngobrol di PR. Sebelum Sobat PR, apa kabar? Pagi ini kita bahas-bahas lagi nih soal pendidikan karakter bersama Dinas Pendidikan dan beberapa kepala sekolah melalui program Jabar Masagi yang sudah diinisiasi oleh Kang Emil dari 2019. Pendidikan karakter adalah suatu hal yang penting karena seperti yang kemarin kita ngobrol juga, tidak cukup anak itu tidak cukup hanya pintar secara akademis, tapi secara karakternya juga penting. Nah, kita juga pengen membahas nih dari dari komandannya di pendidikan, Pak Kadisdik, Pak Wahyu Mijaya. Apa kabar, Pak? Assalamualaikum, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ngobrol-ngobrol soal Jabar Masagi kan di situ ada Pancaniti ya, ada Niti Surti, Niti Karsa, Niti Bakti, Niti Bukti, dan akhirnya menjadi sebuah yang sejati gitu ya. Bagi Dinas Pendidikan kan ini apakah hal yang baru Pak untuk soal pendidikan karakter gitu ya? Karena memang baru diinisiasinya 2019. Tapi kan sebenarnya mungkin dulu juga ada ya di pendidikan tapi mungkin tidak fokus. Nah, dengan adanya di 2019 diinisiasi oleh Kang Emil, bagaimana perkembangan anak-anak itu? Ya, baik Kang, terima kasih. Jadi saya ingin berbicara dulu seperti ini Kang. Kita ini lahir, dibesarkan, itu dalam sebuah budaya, Kang. Nah, budaya itulah yang membentuk sebuah karakter kita. Yeah. Nah, karakter dari lingkungan-lingkungan itu membentuk jati diri kita, ya, Kang. Nah, kemudian kearifan lokal budaya tadi itu terbangun tidak hanya dalam satu hari, dia terbangun dalam sebuah proses yang panjang. Yeah. Ya. Nah, proses yang panjang ini itu bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam lingkungan, bagaimana menjaga anak, bagaimana menjaga lingkungan, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah proses. Nah, proses itulah yang membentuk jati diri kita. Nah, sekarang kita hadir dalam Jabar Masagi itu, jangan sampai anak tidak memahami jati dirinya. Gitu. Jangan sampai anak sekarang dipengaruhi oleh banyak budaya-budaya luar. Yeah. Katakanlah kita sebutkan di Jepang, Korea, Arab, dan lain sebagainya gitu ya Kang ya. Nah, kenapa demikian? Karena kita terbentuk dari awal itu dalam kearifan lokal, maka jati diri kita itu sudah terbentuk dari awal adalah jati diri seperti ini, gitu. Belum tentu budaya luar atau jati diri luar itu sesuai dengan jati diri kita. Nah, inilah yang harus kita perkuat, bahwa kita mempunyai jati diri sendiri. Namun demikian, tidak berarti bahwa kita tidak berpikir global, ya, tidak berpikir universal gitu ya. Jadi tetap kita memiliki jati diri kita sendirinya, tetapi berpikir globalnya, berpikir kritis, berkarakter dan lain sebagainya itu sesuatu yang penting juga gitu Kang. Nah itu kenapa kita akhirnya terus mensupport Jabar Masagi ini gitu. Nah itu tadi lokal, jadi saya ingat istilah act locally, think globally. Jadi itu yang sebenarnya menjiwai dalam sebuah Jabar Masagi juga ya? Ya, betul. Jadi konsepnya adalah tetap kita itu memanusiakan manusia, berpikirnya kita adalah berpikir lokal gitu ya, tetapi kita juga tetap mendunia gitu kan. Betul. Ya. Nah untuk kearifan lokal itu kan kalau Jawa Barat ini sebenarnya dari sisi budaya ada tiga ya, ada tiga root besar. Ya. Ke arah ke Betawi, terus kita yang memang Sunda di sini dan mungkin ke arah Jawa Tengah ke Jawa-Jawaan. Itu nanti membedakannya gimana Kang untuk tiap daerah gitu kan beda-beda ya. Kalau Bekasi ke sana mungkin lebih ke Jakarta, ke Betawi gitu ya. Tetap Kang. Jadi kita tetap membangun berdasarkan budaya lokalnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah Betawi, tetap kita berdasarkan pendekatan budaya lokal Betawi. Yang misalnya Priangan dengan kesundaannya, tetap kita membangun kebudayaan berdasarkan kesundaan yang di sini. Kemudian Kasirebonan juga sama. Jadi kita tidak memaksakan dalam sebuah budaya untuk dipahami, dimengerti oleh semua gitu. Jadi kita bangun dari masing-masing budayanya gitu. Jadi diperkuat oleh masing-masing daerahnya ya. Jadi tidak memaksakan karena di daerah Jawa Barat
harus lokali Sundanya kuat banget di wilayah Bekasi ke sana kan nggak juga ya gitu. Ya, betul. Nah, saya menarik juga ketika Bu Rini Ambarwati beliau kepala sekolah SMK 7 ya Bu ya. Bandung, ya. Tapi dulu kan Ibu angkatan pertama di Jabar Masagi tahun 2020. Ya. Itu tantangannya adalah bagaimana mengenalkan program itu kepada siswa, Ya. termasuk kepada guru-guru ketika pandemi ya Bu ya, kan itu Ya, masih online gitu ya Bu ya. Nah ya, itu, betul. tapi dulu Ibu belum di SMA 7 ya Bu ya? Belum di masih SMK, di SMK 15. Nah itu gimana Bu ceritanya tuh Bu? Iya, jadi kita BIMTEK itu melalui online Mm-mm. bersama tim Jabar Masagi. Iya. Jadi setelah itu kita memberikan pemahaman dan mengedukasi guru-guru dulu nih. Karena di dalam BIMTEK itu ada kepala sekolah, ada guru-guru juga. Jadi kita menguatkan apa nih yang akan kita kuatkan di SMK Negeri 15 ya waktu itu. Kita memulai dengan hal yang disenangi oleh anak-anak, yaitu bermain. Bermain malah ya? Bermain ya? Permainan kaulinan barudak. Ya. Sebetulnya bukan bermainnya saja, tapi ada filosofi di situ. Filosofinya bagaimana dalam permainan itu anak-anak memiliki rasa empati. Ya. Bagaimana berkolaborasi. Bagaimana untuk mencapai suatu kemenangan dia harus bersama-sama, kompak dan lain sebagainya. Nah, itu yang kami lakukan. Setelah itu, setelah mereka memiliki rasa empati dan lain sebagainya, kami juga meningkatkan bagaimana anak-anak ini bisa mulai dari niti surti, Ya. niti harti, niti bukti, dan niti bakti. Nah, di saat pelaksanaan PAS dan PAT, penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun, itu kami lakukan bagaimana anak ini berbakti kepada orang tua ya, dengan orang tua. Bagaimana mereka melakukan baktinya kepada orang tua. Jadi kita bikin pola penilaiannya itu dengan mengundang orang tua. Jadi yang perhotelan mengundang orang tua, bagaimana mereka melayani orang tua ketika orang tua dianggap sebagai tamu. Untuk yang tata boga, ada yang memasak, kemudian ada penyajian, tamunya orang tua. Jadi betul-betul orang tua merasa bangga dengan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi kalau Jabar Masagi itu kan, atau sekarang disebutnya dengan Sekolah Masagi, kita itu punya tagline, tengah aya-aya, tapi ngahirupkeun nu aya. Yang ada di sana kita hidupkan. Jadi ada beberapa jurusan-jurusan di SMK Negeri 15 kita kolaborasi. Oh di SMK 15 ya. Ketika saya pindah ke 17 ke SMK 7 itu berbeda lagi. Karakter dan budaya di SMK 7 kan berbeda. Oh, kalau SMK 15 kan lebih berarti karena perhotelan jadi hospitality gitu ya. Iya, betul. Nah, ketika SMK 7 kan bidang kimia jadi lebih ke industri gitu ya. Betul. Nah, itu apa ya? Adaptasinya gimana, Bu? Apa yang dibutuhkan, apa yang dibedakan ketika di SMK 15 sama SMK 7? Ya itu tadi kearifan lokal kan. Bukan kearifan lokal itu hanya 3 itu saja, tapi setiap sekolah punya kearifan lokal masing-masing. Di SMK 7 juga kita sudah ada karakter yang dilakukan terus-menerus ya, pembentukan karakter terus-menerus yang dilakukan, dan itu yang kita asah, kita bangun kembali kepada anak-anak. Mulai dari ada botram, anak-anak itu kan karena mereka kalau praktek itu dari pagi sampai sore, ya lelah ya. Jadi mereka harus asupan gizinya harus baik. Sehingga kita mewajibkan anak-anak itu membawa misting dengan makanan dan minuman sendiri, dan di sela-sela istirahatnya mereka botram bersama. Jadi bebarengan makan bareng-bareng, berbagi gitu ya, bercerita di sana seperti budaya orang Sunda lah ya. Jadi ada botram, ada makan bareng, berbagi makanan. Nah, yang menarik ketika saat ini kami guru-guru dan staf ya semuanya menginisiasi untuk membantu anak-anak yang tidak sempat sarapan. Tidak sempat sarapan di rumah gitu ya. Jadi kita udunan lah rereongan semua warga SMK Negeri 7 untuk menyiapkan sarapan mereka. Banyak nggak Bu itu, Bu? Lumayan, bisa sampai 400 porsi. Setiap hari? Baru hari Jumat saja. Oh, Jumat saja. Kita pilih hari Jumat saja. Dan yang menariknya, anak-anak yang sudah sarapan di rumah tidak akan mengambil.
Oh, jadi Itu luar mereka biasa. menyadari diri sendiri bahwa Betul. ada yang lebih membutuhkan dari Ya. mereka udah biasa. Nah, itu kan hal-hal seperti itu yang kita bangun. Ah. Dan menariknya ketika kemarin, Bu, ternyata ada kelas ini ngobrol sama, Bu, boleh nggak kalau kami juga mau rereongan? Oh. Aduh, itu luar biasa, saya sampai empatinya muncul kan ya. Oh. Nah, itu yang menarik menurut saya. Artinya apa yang menjadi contoh yang diberikan oleh warga SMK Negeri 7 itu dicontoh oleh siswa-siswa. Itu yang Iya. yang menjadi poin penting keberagaman, kebersamaan di SMK Negeri 7. Jadi guyup ya guru sama murid. Betul Ketika guru sekali. memberi contoh, anak-anak melihat, Dan akhirnya mereka ini ya. ikutan. Makanya guru digugu dan ditiru di Iya, situ ya, Bu. betul sekali. Rasanya itu udah berlangsung berapa lama, Bu, berarti, Bu? Sudah 1 bulan ini. Ah. 1 bulan ini. Kalau untuk yang menyiapkan sarapan ya, Iya. kalau yang apa namanya botram itu sudah dari dulu, udah lama. Gitu. Nah, selain botram, Bu, untuk mengangkat karakter anak-anak sendiri kan tipikalnya beda-beda, Bu ya. Iya, betul. Program apa lagi yang ada di SMK 7, Bu? Kita menghidupkan budaya Sundanya. Iya. Jadi anak-anak juga berlatih bagaimana menjadi Sunda sejati kayak gitu ya. Mulai dari mengenal budaya melalui ekskul-ekskul Iya. yang ada di sekolah, mulai dari pencaksilat kayak gitu ya, kemudian jaipong yang kayak gitu kita beri ruang kepada Iya. mereka, dan itu terus terus kita lakukan dan kita berikan edukasi yang terbaik buat anak-anak. Nah, kalau SMK kan mempersiapkan anak ketika nanti lulus untuk hidup mandiri ya. Ya, betul. Karena mereka udah siap, jiwanya harus sudah siap kerja. Betul. Nah, berbeda ketika anak SMA kan, SMA tuh harus ada step lagi untuk menuju pendidikan untuk perguruan tinggi minimal gitu ya. Nah, perbedaannya gimana, Bu? Bu Mala ini di SMA, beliau kepala sekolah di SMA 25 Ibu ya. Ikut Jabar Masagi yang angkatan tahun berapa, Bu? Berarti? Saya sama dengan bareng, Bu Rini ya, Rini. angkatan 1. Pertama. Ikut BIMTEK-nya memang daring ya Bu ya, beda Iya. dengan yang sekarang ya. Oh. Daring, tapi alhamdulillah kami dari SMA Dukun Bandung bersyukur mendapat kesempatan Iya. mengikuti BIMTEK Jabar Masagi, dan alhamdulillah yang didapat setelah BIMTEK itu sangat berkesan dan tentunya bermakna untuk diimplementasikan di SMA Negeri Dukun Bandung. Iya. Dan SMA sebelumnya udah mengimplementasikan sekolah penggerak. Setelah mengikuti BIMTEK, ternyata Jabar Masagi itu memperkuat dari program sekolah penggerak itu. Iya. Jadi kami secara bulat gitu ya bertekad untuk mengimplementasikan kedua-duanya karena merupakan satu kesatuan yang bisa diintegritaskan dalam pelaksanaan di sekolah. Nah, setelah mengikuti BIMTEK Jabar Masagi, kami pun mengadakan sosialisasi kepada guru sekolah, kemudian juga disampaikan kepada siswa tentang kegiatan program ini untuk diimplementasikan di SMA 25 Bandung. Alhamdulillah kita berkomitmen untuk melaksanakan program Jabar Masagi ini karena ini adalah program unggulan gubernur ya, dan sekolah penggerak program unggulan Kemendikbud. Ya, jadi gitu. dua-duanya satu Bisa hal yang seiring, ya. yang apa istilahnya tuh Saling menguatkan gitu. saling menguatkan untuk pengembangan sekolah. Kebetulan saya juga baru di SMA 25 Bandung, Iya. di sebelumnya? SMA 25 ya. Sebelumnya di SMA 6 Pasir Kaliki sebagai guru bimbingan dan konseling. Nah, di awal memang kita udah mulai membuat satu program yang namanya RKJM, RKT ya, jangka menengah, dan itu memang kita udah diarahkan kepada pengembangan karakter dan kompetensi. Nah, jadi seiring program sekolah penggerak dan Jabar Masagi tentunya menguatkan memang yang sudah kita kembangkan melalui rapat kerja sekolah. Nah, di awal kita merencanakan satu namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu di tahun pertama di bulan November. Nah, seiring dengan Jabar Masagi, jadi kita mengintegrasikan itu.
Nah, tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa sekolah itu merupakan suatu lingkungan peserta didik ya. Lingkungan yang kedua setelah lingkungan rumah, maka kita juga menciptakan sekolah yang kondusif untuk anak-anak, tentunya lingkungan yang menyenangkan, yang aman ya. Dengan adanya Jabar Masagi ini kita juga programnya tadi dengan Bu Rini sampaikan tengaya-ngaya tapi ngahirukeun aya. Nah, kebetulan di 25 itu potensinya untuk guru-gurunya sangat luar biasa ya. Dari segi seninya, kemudian dari satu ada padalangan gitu ya. Ada dalang juga, ada dalang Pak Uus ya. Kemudian juga ada yang pencaksilat, kakawihan. Nah, itu potensi itu kan bermuatan kearifan lokal. Nah, kebetulan kan waktu pandemi waktu itu ya, jadi mereka juga di sekolah itu seperti tiis gitu. Jadi udah lama tidak ada kegiatan yang bisa menggali potensi yang ada di sekolah. Nah, walaupun waktu itu masih pandemi, tapi kita juga udah mulai memperkenalkan permainan kaulinan barudak tradisional, kemudian juga budaya-budaya Sunda yang lainnya. Itu artinya anak itu udah tadi untuk mengimbangi budaya-budaya yang dari luar yang begitu deras. Nah, kita juga mulai masukkan ke anak-anak permainan-permainan yang ternyata mempunyai nilai-nilai filosofi yang baik juga untuk pengembangan jati diri siswa itu gitu. Nah, dimulailah dibuat perencanaan melalui guru-guru mata pelajaran dan juga kerjasama dengan wali kelas. Anak dikenalkan dengan permainan tradisional itu dan ditampilkan pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang pertama. Jadi dikolaborasikan karena sebetulnya Jabar Masagi itunya fokusnya ke proyek juga gitu. Nah, itu saya melihat suasana sekolah itu sangat berbeda sekali ya. Lebih bergairah, lebih bersemangat. Kemudian terlihat juga kolaborasi antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, guru dengan guru, maupun juga hubungan dengan orang tua ya. Ada kerjasama yang baik, terutama pada saat hari H di proyek itu kan ada untuk kelas 12 yang dikembangkan adalah permainan tradisional, kakawihan, kemudian budaya Sunda, tari, jaipong ya, kemudian calung, ada rampak gendang itu ya. Kemudian kalau yang kelas 10-11-nya itu kewirausahaan. Jadi mereka diperkenalkan dengan makanan-makanan tradisional karena kan sekarang makanan juga udah pengaruh. Jadi dikenakan tradisional dari bahan-bahan dasar lokal ya, dari ubi, dari singkong ya, dari beras dan semuanya gitu. Nah, itu mereka mencoba membuat itu, kemudian juga pada saat tanggal 24 November kebetulan pas Hari Guru diadakan pameran. Nah, itu pun orang tua ikut serta menata standnya gitu ya. Nah, jadi lebih hidup lah setelah ada ini, dan itu juga istilah tuh dengan penataan panggung yang sedemikian rupa, ada dalang. Kalau misalkan melihat sepintas ini biayanya berapa, tapi karena kegotong royongan semua warga sekolah, alhamdulillah dengan dana yang sedikit adanya, tapi dengan dengan ya acara yang meriah ya. Dan alhamdulillah dari tim Jabar Masagi juga selalu hadir mendampingi pada saat implementasi Jabar Masagi. Nah, kemudian bukan hanya di internal saja, kemudian kami juga alhamdulillah pada bulan Maret 2022 gitu ya, 22 setelah pandemi menurun ya, kemudian diperbolehkan oleh Pak Kadis untuk studi tour ke luar, tapi masih lingkup Jawa Barat.
Nah, di saat itu kami pergunakan momen itu ya untuk mengajak siswa langsung ke lokasi Kampung Naga. Kampung Naga kan itu budaya Sunda yang masih asli ya. Nah, mereka pun ternyata senang diajak ke sana dan alhamdulillah hampir 100% ikut ke sana. Walaupun ada biaya ada biaya yang dikomunikasikan dengan komite memfasilitasi sehingga kami dari guru-guru membawa anak-anak langsung mengajak untuk mendapatkan pengalaman yang langsung real ke tempat aslinya gitu ya. Nah, mereka di sana berkelompok melakukan observasi, wawancara di lingkungan Kampung Naga. Nah, setelah itu mereka langsung presentasinya sebagai Niti Bakti itu langsung ya. Niti Bakti tadi ya. Di situ Bagendit. Kebetulan di situ kan ada Garut. Garut. Ada ruang ruangan dom gitu ya, hasil karya Pak RK juga di situ. Yang kemarin yang dom gitu ya. Nah, itu kebetulan memang baru ya, masih jadi bagus. Jadi kita yang pertama memanfaatkan aula itu untuk bikin kegiatan apa kemarin? Untuk kegiatan itu presentasi anak-anak hasil observasi dari Kampung Naga itu, dan juga ada atraksi yang bisa ditampilkan oleh anak-anak, ada puisi, ada tari segala macam. Nah, intinya dengan implementasi ini kedua-duanya jadi anak itu bisa lebih berkembang potensinya, dia bisa melaksanakan sesuai dengan minat bakatnya dan bahagia juga itu bisa terlihat gitu karena dari semangatnya. Kalau di kelas kan ada yang ngantuk segala macam, kalau di luar yang di kelas ngantuk di luar mah semangat aktif ya kontribusinya betul-betul gitu bisa. Nah, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri siswa gitu. Nah, yang menariknya Pak, dari 2 SMK 15 terus SMK 7 terus SMA 25 ya, melibatkan orang tua gitu ya Pak ya. Kan biasanya orang tua mah mikirnya udah kesempatannya kayak nitipan anak gitu ya Pak. Nah, ketika Jabar Masagi dipraktekkan, 2 sekolah ini mengkolaborasikan, mengumpulkan orang tua, terus guru dan anak-anak dalam sebuah lingkungan kegiatan. Apakah itu memang menjadi tujuan dari Jabar Masagi Pak? Ya, jadi kan konsep besarnya adalah membangun kebahagiaan ya Kang. Bahagia lahir batin gitu ya. Nah, ketika membangun kebahagiaan ini kita perlu orang siswa yang niti sajati gitu ya, sebagai manusia utuh gitu ya, manusia sesungguhnya. Nah, untuk memahami itu, untuk menjadikan itu, maka perlu sebuah proses. Prosesnya ada niti surti, bagaimana setiap anak memahami gitu ya. Nah, misalnya memahami tentang perbedaan gitu. Nah, kemudian bagaimana juga dia mengerti dulu tadi niti surti ya, mengerti perbedaan. Kemudian misalnya bagaimana dia niti hartinya, jadi memahami apa yang harus dilakukan ketika dia sudah mengerti. Kalau tadi mengerti tentang perbedaan, maka apa yang harus dilakukan, misalnya gitu ya, empati dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah begitu dia juga harus membuktikan gitu ya, dengan bukti-bukti yang tadi seperti yang disampaikan. Dan pada akhirnya juga niti bakti itu memberikan kebermanfaatan kepada semua. Nah, dalam proses itu tidak hanya bisa dibangun oleh sekolah kan. Proses itu harus semua lingkungan itu ikut serta. Orang tua di situ harus hadir, lingkungan masyarakat itu harus hadir, sehingga mewujudkan anak yang paripurna tadi itu tidak hanya dilakukan oleh kami Dinas Pendidikan, tidak hanya dilakukan oleh sekolah-sekolah gitu kan. Jadi itu adalah sebuah kebersamaan gitu. Kan memang anak tuh sekarang sebagian besar hidupnya, mungkin hidupnya kegiatannya dari pagi sampai sore ada di sekolah ya. Terus ketika pulang di rumah mungkin interaksi dengan orang tua juga nggak banyak ya. Nah, kegiatan-kegiatan inilah yang mungkin bisa menginisiasi ya keterikatan sekolah, guru sama keterikatan guru, murid dan orang tua ya.
implementasinya Pak yang apa ya, yang akan lebih menarik lagi seperti apa Pak kalau ke depannya? Disesuaikan dengan kearifan lokal tadi ya. Kan si orang tua tuh berbeda-beda juga dari apakah itu budayanya, agamanya. Kan menyatukan hal itu kan akan menjadi hal yang menarik juga ya Pak ya? Ya, Kang, saya juga orang tua dari seorang anak yang sekarang SMA, Kang, kelas 2, walaupun tidak di negeri. Nah, jadi kami membentuk tuh begini. Pada saat dia sekolah, pemahaman tentang orang tua dia harus hadir di sekolah, gitu. Jadi ketika dia berinteraksi dengan temannya, mengikuti pelajarannya, orang tua tetap hadir di situ dengan didikan dari keluarganya, Kang. Gitu ya, Kang. Sehingga dia tidak hanya sekedar pada saat sekolah itu seolah-olah kewajiban sekolah, gitu ya. Tetapi pemahaman pikir anak itu juga dipengaruhi oleh orang tuanya. Dan pendidikan dari orang tuanya. Pendidikan dari orang tuanya. Nah, kemudian sebaliknya pada saat dia juga di rumah, yang dibangun oleh sekolah itu juga hadir di rumah, gitu. Jadi dibawa ke rumah si budaya yang dari sekolah. Budaya itu juga dibawa ke rumah, gitu. Artinya ini saling mempengaruhi, kan, bahwa dia ada di sekolah, bahwa dia di rumah, di lingkungan masyarakat, dimanapun, ini akan terus saling mempengaruhi. Karena kalau tidak, parsial itu nggak akan bisa membentuk secara utuh, gitu kan. Betul. Nah, gitu kan. Ya. Nah, tadi yang Ibu tadi kan ketika ujian itu kan orang tua dihadirkan ya, Bu. Saya juga pengen tahu ada cerita menarik nggak ya dari anak-anak atau dari orang tua ketika orang tua dihadirkan di sana, memicu lebih keterikatan dari keluarga dan sekolah seperti apa, Bu? Ada? Ya itu. Jadi memang kita bikin polanya, kita bikin undangan kepada orang tua. Bentuk undangannya seperti undangan pernikahan. Jadi ada judul, kemudian ada gambar jurusannya masing-masing. Undangan pernikahan itu judulnya Aku Bangga. Aku Bangga itu kalau orang tua yang baca, dia akan aku bangga dengan anakku. Kalau anaknya yang baca, aku bangga pada diriku. Orang guru yang baca, aku bangga pada aku sudah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, kepada ilmu kepada siswanya ya. Jadi sebetulnya memang kita ini tripartit. Ada sekolah, ada orang tua, ada dinas pendidikan yang harus satu kesatuan bersinergi membangun supaya anak-anak ini betul-betul bisa kita hasilkan dengan apa yang kita harapkan. Harapan orang tua dan harapan kami di sekolah, guru-guru pasti sama kan. Pengen anak-anaknya berhasil, sukses. Kalau di SMK bisa bekerja, atau bisa melanjutkan, atau bisa berwirausaha. Jadi kalau di SMK kan memang lebih banyak ya yang kita berikan. Jadi tidak hanya mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, tapi juga khusus. Yang khusus itu yang kejuruannya. Nah, kejuruannya ini yang memberi dampak positif ketika dia akan lulus dari sekolah. Dan sebab itu kami ini kan tingkat SMA, SMK ini menerima anak yang sudah jadi gitu ya. Ya kan, usia 14-15 tahun yang kita tidak tahu kondisi di belakangnya seperti apa. Dan berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Itu perlu perjuangan yang untuk melakukan pengkondisian supaya anak ini melakukan hal-hal yang terbaik selama 3 tahun. Gak mudah memang, tidak mudah, tapi kita tetap konsisten untuk melakukannya. Gitu. Ada ini nggak, Bu, melihat perubahan yang signifikan nggak dari sikap anak-anak gitu ya ketika sebelum dan sesudah Jabar Masagi program itu dijalankan? Saya sering mengundang orang tua, saya selalu tanyakan ketika anak-anaknya udah naik kelas 11 atau kelas 12, saya tanya, Ibu Bapak ada perubahan nggak anak-anaknya setelah sekolah di SMK? Banyak sekali Bu perubahannya. Mereka bisa bangun pagi sendiri, karena harus 6:30 sudah ada di sekolah. Guru diketukkan Sudah bisa bangun pagi sendiri. Karena kan dengan kurikulum Merdeka kita tidak boleh bertanya berapa nilai kamu, tapi apa yang sudah terjadi, perubahan apa yang terjadi pada anaknya. Perubahan positif tentunya ya. Nah itu mereka udah bisa bangun pagi sendiri, menyiapkan sarapannya sendiri, membawa bekal sendiri. Kemudian sampai di rumah mereka tuh kadang-kadang kita sampai jam 5 baru beres dari 6:30 loh. Baru beres jam 5 jam sore. 5 sore di jurusan itu kan kita punya laboratorium yang memang tidak bisa berhenti gitu ya, harus selesai gitu. Nah itu mereka pulang itu
istirahat sebentar, sholat, kemudian mengerjakan jurnal lagi. Dan rata-rata Bu, mereka itu tidurnya tidak bisa cepat jam 8, jam 9 tuh nggak bisa. Paling cepat jam 10. Nah itu pola-pola itu kan kita terapkan. Karena kami ini akan melakukan nanti ada perubahan terhadap anak-anak ini. Dari budaya pelajar menjadi budaya bekerja. Itu tidak mudah. Kalau budaya belajar itu kan mereka masih, guru-guru masih permisif gitu loh. Tugasnya belum selesai, udah minggu depan. Tugasnya belum selesai, minggu depan. Di industri nggak bisa begitu. Harus strict. Ada jadwal jamnya, ada deadline-nya. Konsumen mintanya tanggal sekian, ya tanggal sekian harus selesai. Nah itu harus dilakukan terus-menerus. Nah selain murid kan itu juga perubahan terjadi pada guru-guru ya Bu? Iya. Seperti gimana Bu perubahan yang sekarang terjadi setelah ikut Jabar Program? Sebetulnya kalau di SMK 7 itu luar biasa karena orang-orang kimia ya kebanyakan. Kita hampir 80% itu guru-guru kimia dan perempuan kebanyakannya. Saya juga sangat salut ke guru-guru SMK Negeri 7 itu. Mereka tuh orang-orang yang fight gitu ya. Jadi betul-betul perhatian. Perhatiannya bukan hanya tadi ya, kita memberikan sarapan. Bahkan ada anak yang sepatunya kurang baik gitu ya. Yuk Rereonga beliin sepatu, yuk Rereonga beliin bajunya. Sampai kayak gitu. Jadi muncul empati yang luar biasa dari guru-guru. Nah, terus produksi. Kan kalau SMK itu ada produksi ya. Jadi mereka menghasilkan produk itu. Di farmasi itu kita punya herbal, minuman herbal. Jadi produksi sendiri. Produksi sendiri minuman herbal. Jadi jahe, kunyit ya gitu yang tinggal diseduh gitu. Nah, itu ada mata pelajaran PKK kewirausahaan, anak-anak menjual kayak gitu. Jadi sudah sampai segitu. Nah, juga nih. Nah, pasti cerita berbeda akan ada di SMA 25 karena negeri ya. Maksudnya bukan SMA bukan SMK tapi SMA. Perubahan yang paling terasa Bu bagi anak-anak di sana ketika sebelum program ini berjalan dan setelah, termasuk bagi guru-guru dan lingkungan sekolah itu apa Bu? Ya, perubahan yang ada pada siswa tentunya dari segi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ada, karena bahwa untuk membentuk hal itu ada suatu proses ya, ada proses dengan kegiatan kita pembiasaan sehari-hari tadi yang disampaikan oleh Bu juga dilaksanakan di SMA 25 dengan membudayakan apa yang senyum, sapa, salam, sopan santun. Nah, itu juga dimasukkan kearifan lokal dengan membiasakan anak hatur nuhun, hapunten gitu ya. Nah, itu sudah kita budayakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga secara terintegrasi dengan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler. Nah, dengan demikian perubahan karakter yang ditunjukkan pada siswa tentunya lebih baik ya, lebih baik. Dengan karakter itu akan diikuti oleh prestasi yang juga meningkat gitu. Kelihatan ketika karakter berubah, prestasi anaknya juga mulai meningkat ya, karena kemudian di guru juga kita membekali bagaimana dengan memberikan penguatan kompetensi guru, bagaimana cara menangani siswa yang lebih menggunakan disiplin positif gitu. Jadi dalam pembimbingan disiplin positif contohnya gimana Bu? Kan biasanya kalau dulu mah ya biasanya kalau anak salah hukumannya ada. Kalau ini gimana? Kalau anak melakukan salah kan itu namanya anak. Anak itu kan boleh melakukan salah ya. Dan kita harus memberitahu. Nah, jadi misalnya contohnya anak terlambat, alasannya kenapa, ditanya betul-betul. Ini diberikan satu respon yang positif sehingga memotivasi anak, bukan membuat anak jadi lebih enggan ke sekolah gitu ya. Jadi malah ujuk-ujuk ngasih hukuman tapi alasannya tidak sesuai gitu. Nah, itu pun kita di awal udah disampaikan yang namanya fakta integritas. Jadi dengan rincian hal-hal yang kesalahan dilakukan berarti konsekuensinya apa. Nah, itu disepakati bersama, dan di awal tahun ajaran baru kita membuat fakta integritas. Fakta integritas siswa bahwa dia
komitmen untuk bisa mentaati aturan sekolah, kemudian juga fakta integritas orang tua ya, bahwa akan bekerja sama membimbing, membina siswanya di sekolah, karena kan bukan hanya guru saja di sekolah yang itu, tapi kan harus ada kolaborasi, sinergi antara guru dan sekolah, dan malah juga dengan masyarakat. Dan kami juga dalam satu kegiatan selalu berkolaborasi dengan kecamatan, kelurahan, puskesmas ya. Dan alhamdulillah banyak prestasi ya, dari tadi kan dari karakter akhirnya ke prestasi. Selain prestasi akademis yang misalkan meningkat, yang diterima di perguruan tinggi baik jalur SNBP, SNBT maupun mandiri ya meningkat, dan juga ada prestasi non akademis yang levelnya di nasional gitu, seperti yang kerjasama dengan BKKBN. Ada namanya, kita ada ekstrakurikuler PIKR, Forum Informasi dan Konseling Remaja, dan itu menjadi percontohan PIKR nasional kemarin. Nah, Bu, harapannya dengan Jabar Masagi ini ke depan seperti apa, Bu? Kan Kang Emil mungkin akan berakhir di 5 September ya, tapi kan harapannya sih program-program yang baik tetap berjalan gitu ya. Bagi teman-teman di sekolah ini, ketika Jabar Masagi mudah-mudahan tetap berjalan dalam bentuk apapun ya. Akan tetap dilakukan di tetap tataran di sekolah, Bu ya? Ya, karena program ini memang betul-betul yang dibutuhkan oleh peserta didik ke depannya ya, supaya lebih baik ya, sukses ya. Dan kita selalu komitmen untuk melakukan itu, dan sekarang pun di setiap kegiatan selalu kita masukkan kearifan lokal supaya siswa dapat melestarikan budaya tradisi daerahnya, kemudian juga bisa lebih melestarikan, lebih mencintai budaya daerahnya. Jadi setiap kegiatan sosialisasi PPDB saya juga bentuknya talkshow, dihadirkan cepotnya gitu, jadi supaya tidak cepotnya, kemudian kacapi sulingnya, kemudian pada saat menjemput siswa baru di kegiatan MPLS, kita adakan juga prosesi penyambutan dengan upacara adat, supaya dari awal siswa sudah merasakan nih lingkungan sekolah ini memang lingkungan sekolah budaya lokal. Dari pagar gerbangnya kita bikin gugunungan, kemudian di halaman kemarin alhamdulillah udah diresmikan oleh Pak Gubernur itu kujang sebagai simbol sekolah model profil pelajar Pancasila dan Masagi, sekali juga kegiatan Niti Bukti Sekolah Masagi kolaborasi dengan 16 sekolah. Oh, termasuk nanti di SMK juga, Ibu kan udah berapa kali pindah ya. Ketika pindah, ilmu yang didapat dari program itu tidak akan hilang ya, ketika pindah akan terus diteruskan di sekolah yang lain, Bu ya. Karena memang dibutuhkan oleh siswa. Karena memang harus itu, karena kita kan pengen ada kesempurnaan sesuai dengan kearifan lokal. Jadi dimanapun berada di Jawa Barat ya harus kita bawa gitu. Nah, sebagai penutup, Pak Wahyu, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Sobat PR, termasuk para guru-guru tenaga pendidik di Jawa Barat? Ya, Kang. 2045 itu kita ingin ekonomi kita itu menjadi kekuatan ekonomi keempat. Ya. Sehari ini kita ke-16. Ya. Nah, untuk mewujudkan itu, maka perlu orang-orang yang unggul. Ya. Nah, untuk membangun orang-orang yang unggul itu, maka tidak bercerita tentang nanti, tetapi bercerita tentang hari ini. Bagaimana membangun setiap siswa kita untuk siap pada waktunya ketika dia terjun di lapangan kerja, di dunia apapun dalam kehidupannya ya, Kang. Nah, itu kita tidak hanya bisa membangun kompetensi dari sisi keilmuannya, juga tidak hanya membangun dari sisi skillnya, tetapi juga membangun karakternya. Nah, kita tidak hanya wajib mengajarkan, tetapi kita wajib mendidik. Nah, membangun karakter inilah yang menjadi bagian yang sangat penting yang harus kita lakukan. Sehingga nanti 2045, putra-putri kita bukan menjadi beban negara, tetapi putra-putri kita adalah potensi negara yang akan membangun negeri ini, Kang. Gitu. Jadi
untuk Bapak Ibu guru, untuk kita semua sebagai pendidik, dan kepada juga masyarakat sebagai orang tua. Mari kita sama-sama bangun putra-putri kita, bangun karakternya, kejujuran, integritas, kemandirian, gaya juang, dan lain sebagainya gitu ya, agar pada akhirnya mereka siap untuk dirinya sendiri dalam kehidupannya. Terima kasih Gitu, Kang. Pak Wahyu, Pak Kasidik, Bu Rini, Bu Mala atas waktunya. Ya. Sobat PR, orang tua, masyarakat semua, ingat karakter adalah penting. Ada 3 sekarang yang sangat diperhatikan itu, yang sangat dibutuhkan pendidikan karakter itu. Ada 3 kata utama ya Pak ya. Sebuah anak itu terima kasih, maaf, dan tolong. Jadi karakter penting. Kenapa? When you lose money, you lose nothing. When you lose health, you lose something. But when you lose character, you lose everything. Begitu Sobat PR. Terima kasih atas waktunya. Wahyu, Bu Rini, Oke, terima Bu kasih Mala. Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol nih Pak ya.